Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya membahas mengenai jenis keterampilan mengajar, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Repani Brusembiring dengan NIM 200910198. Saya dari kelas F, mata kuliah Strategi Belajar Mengajar, dosen pengampu Bapak Sumarlin Mangandar Marianus, SPD, MPD. Jenis keterampilan mengajar mempunyai 8 poin. Yang pertama, bertanya atau mempertanyakan. Kedua, memberi penguatan atau bantuan. Ketiga, mengadakan variasi atau bervariasi itu rangsangan. Keempat, ini atau menjelaskan. Kelima, terbuka dan menutup pelajaran atau mengatur induksi dan penutup. Keenam, membimbing kelompok kecil atau kecil kelompok pengajaran. Ketujuh, mengelola kelas atau kelas pengelolaan. 8. Mengajar kelompok kecil dan peranan atau kecil kelompok pengajaran dan individualisasi pengajaran. 1. Keterampilan bertanya. Bertanya bertujuan mempelajari peserta didik, bukan mencari informasi. Terdiri dari 2 tingkat, dasar dan lanjut. Hal yang perlu diperhatikan dalam keterampilan bertanya: 1. Hangat dan antusias ketika mengajukan pertanyaan. 2. Pasti kebiasaan buruk atau mengulang pertanyaan jika siswa tidak mau atau mampu menjawab. Mengulang jawaban siswa. Menjawab pertanyaan sendiri sebelum dijawab siswa. Mengajukan pertanyaan yang memancing jawaban serentak. Mengajukan pertanyaan ganda atau apakah sebuah dan kenapa melakukan sebuah. Menentukan siswa yang akan menjawab sebelum mengajukan pertanyaan. Komponen bertanya dasar dalam keterampilan bertanya. 1. Jelas dan singkat atau kejelasan dan keringkasan. Pertanyaan memakai kata-kata yang jelas dan singkat. 2. Memberi acuan atau penataan. Memberi informasi relevan dengan jawaban sebelum mengajukan pertanyaan. Ketiga, kecepatan dan selang waktu atau berhenti sebentar, memberi kesempatan berpikir pada siswa. 2. Keterampilan menjelaskan. Usaha membuat gambaran tentang keadaan, konsep dan hubungan dengan sebab-sebab terjadinya. Membimbing murid mendapatkan dan memahami hubungan, definisi dan prinsip. Prinsip-prinsip keterampilan menjelaskan dapat diberikan kapan saja, tergantung keperluan, harus relevan dengan tujuan pengajaran, dapat diberikan karena pertanyaan murid atau sudah direncanakan oleh guru. Materi penjelasan harus bermakna bagi murid. Penjelasan harus sesuai dengan latar belakang dan kemampuan murid. Komponen-komponen keterampilan menjelaskan. Merencanakan dan menganalisis. Perlu direncanakan dengan sistematis dan analisis masalah secara total. Menyajikan. Penjelasan harus disajikan dengan baik sesuai perencanaan sebelumnya. Kejelasan, penggunaan contoh, pola induktif dan deduktif, pemberian tekanan, pengakuan perhatian pada pokok masalah, penggunaan balikan, memberian kesempatan pada murid untuk menunjukkan pemahaman, keraguan, dan ketidakmengertian pada penjelasan. 3. Keterampilan mengadakan variasi. Proses pengubahan gaya mengajar guru, penggunaan media instruksi, interaksi guru-siswa. Prinsip penggunaan keterampilan mengadakan variasi. Memiliki maksud yang relevan dengan tujuan yang ingin tercapai. Lancar dan bersenang-senang. Dilancar dengan baik, dicantumkan dalam rencana pelajaran. Jenis-jenis keterampilan mengadakan variasi. Variasi gaya mengajar guru, variasi media dan bahan terbuka sedikit, variasi pola interaksi dan kegiatan murid. Keempat,
Keterampilan memberi penguatan. Memberi penghargaan pada siswa, lisan dan nonverbal. Memberi manfaat pada siswa. Peningkatan perhatian pada PBM. Memperoleh lebih mudah dalam mengikuti penyajian guru. Memelihara dan meningkatkan motivasi belajar. Mengubah dan mengandalkan tingkah laku ke arah produktif. Untuk dan mengatur diri sendiri dalam belajar. Mengarahkan cara berpikir ke tingkat lebih tinggi. Cara-cara memberi penguatan keterampilan. Pengulangan dengan segera bisa memungkinkan perkuatan setelah tanggapan siswa yang diharapkan muncul. Penguatan tidak penuh memberi perkuat pada siswa yang memberi jawaban yang sebagian besar. Penguatan pada pribadi tertentu mempersembahkan perkuat pada satu siswa dengan menyebut nama dan memandangnya secara langsung. Cara-cara penguatan keterampilan. Penguatan pada kelompok memberi perkuat pada sekelompok siswa. Penguatan bervariasi memberi perkuat yang bervariasi dan tidak menonton. 4. Keterampilan terbuka dan penutup pelajaran. Terbuka, kegiatan penciptaan suasana PBM agar mental dan perhatian siswa kepada bahan yang akan diajarkan, agar murid siap mental, agar minat dan perhatian murid kepada bahan. Penutup pelajaran, kegiatan penubusan pelajaran untuk memberi gambar secara menyeluruh pada bahan. Cara-caranya, merangkum bahan, mengondalisasikan perhatian murid pada pokok bahan, mengorganisasikan semua kegiatan, mengevaluasi bahan, menyuruh murid membuat ringkasan, memberi tingkat lanjut, berupa saran ajakan agar bahan dipelajari kembali di rumah. Komponen-komponen keterampilan terbuka dan penutup pelajaran. Terbuka, menarik perhatian murid, menimbulkan motivasi, memberi referensi, membuat kaitan atau hubungan bahan yang akan dipelajari dengan pengetahuan yang sudah dikuasai. Penutup pelajaran, meninjau kembali dan mengevaluasi. 6. Keterampilan mengelola kelas. Pembinaan hubungan antar pribadi yang harmonis antara guru-murid, murid-murid. 2 masalah dari murid dan kondisi tempat. Guru harus mengenal, mengelompokkan, dan mencari pemecahan masalah. 7. Keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Definisi, melibatkan kelompok beranggota 3-9, idealnya 5-7, berlangsung dalam interaksi bebas, langsung, terbuka, berlangsung menurut proses secara teratur dan sistematis, memiliki tujuan yang tercapai melalui kerjasama. Pendekatan keterampilan mengelola kelas. Dekat modifikasi perilaku, dekat iklim sosio-emosional, dekat proses kelompok. Komponen-komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. 1. Pemusatan perhatian murid. Pernyataan-pernyataan yang menyentuh rasa ingin tahu, mengemukakan masalah khusus dan menyatakan kembali jika terjadinya penyimpangan, mencatat perubahan dan menyimpan diskusi dari topik dan tujuan, meragamkan hasil berbicara pada tahap tertentu sebelum dilanjutkan masalah berikutnya. Kedua, memperjelas pendapat, mengatasi mancal dalam diskusi, menguraikan atau merangkumkan kembali gagasan murid, sama komentar anggota lain dengan pertanyaan, menguraikan gagasan dengan informasi tambahan, contoh-contoh lain. Komponen-komponen keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Ketiga, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Pasti terjadinya monopoli oleh satu murid atau guru, memancing atau mendorong murid yang malu dengan pertanyaan langsung, menahan terjadinya berbicara serentak dengan memberi giliran, menahan secara bijaksana murid yang suka mendominasi berbicara, mendorong murid komentar urusan pikiran teman. Keempat, menutup diskusi, membuat rangkuman hasil diskusi bersama peserta diskusi, memberikan gambaran
tingkat lanjut hasil atau topik diskusi, melakukan evaluasi proses dan hasil diskusi. 8. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Guru menghadapi banyak kelompok atau 3-8 orang atau banyak perorangan. Tanda-tanda hubungan antar pribadi yang sehat dan akrab antara guru dengan murid dan murid-murid. Murid dapat belajar dengan kecepatan, cara, kemampuan, minat masing-masing. Murid memperoleh bantuan dari guru sesuai kebutuhannya. Murid memiliki kesempatan dalam ini penentuan tujuan, cara belajar, bahan, dan alat yang akan digunakan. Peranan keterampilan mengajar kelompok kecil. Peranan guru yang diharapkan, penyelenggara, narasumber, motivator, fasilitator, konselor, partisipan. Kelompok kecil harus memiliki iklim yang hangat, hubungan sehat atau akrab antar anggota, kohesif, erat dan kompak, memiliki rasa tanggung jawab tinggi, memiliki rasa keanggotaan kuat. Komponen-komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Mengadakan pendekatan secara pribadi, belakang kehangatan dan dekat pada kebutuhan murid, kelompok atau perorangan, mendengarkan secara simpati ide dari murid-murid, memberi tangkapan positif pada ide murid, membangun hubungan saling tidak percaya antara guru dengan murid dan murid dengan murid, verbal non-verbal, belakang kesiapan membantu murid, menerima perasaan murid dengan pengertian dan pengertian, berusaha mengendalikan situasi belajar agar siswa merasa seorang pria penuh pemahaman, merasa dibantu. Komponen-komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, keterampilan mengorganisasikan, memberikan orientasi umum tentang tujuan, tugas, masalah yang akan memecahkan, memvariasikan kegiatan belajar, membentuk kelompok yang tepat dalam jumlah dan kemampuan yang tepat, mengorganisasikan kegiatan belajar murid, membagi perhatian pada berbagai tugas dan kebutuhan murid, mengakhiri kegiatan dengan kulminasi atau laporan hasil yang murid tercapainya, penyimpulan hasil karya kelompok. Demikianlah pemaparan materi ini saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe. Unika Sumar, Unika Zaya.